Untuk menentukan vektor resultan secara matematis, kita gunakan rumus kosinus. Nah, ini merupakan rumusnya R kuadrat sama dengan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 cos alfa. Nanti kalau dalam bentuk R saja, tinggal diakarkan. Nah, R itu adalah resultan vektor, F1 ini adalah vektor pertama, F2 ini adalah vektor kedua. Sementara alfa itu adalah sudut apit antara vektor pertama dengan vektor kedua. Nah, ini adalah resultannya. Jadi inilah rumus kosinus. Untuk menentukan arah resultan vektor, kita gunakan rumus sinus ya. Ini adalah vektor pertama. Dan F2 ini adalah vektor yang kedua. Sementara alfa itu adalah sudut apit antara vektor pertama dengan vektor kedua. Nah, resultannya adalah ini. Resultan. Kemudian beta di sini merupakan sudut antara vektor pertama dengan resultan vektor. Kemudian alfa kurang beta di sini merupakan sudut antara vektor kedua dengan resultan vektor. Sinus itu adalah R per sin alfa sama dengan F1 per sin alfa kurang beta sama dengan F2 per sin beta. Nah, contoh soal, diketahui dua buah vektor, besarnya adalah 8 Newton dan 6 Newton. Kemudian sudut yang dibentuk oleh vektor pertama dengan vektor keduanya adalah 60 derajat. Oke. Nah, pertanyaannya di sini adalah tentukan nilai resultan kedua vektor. Nah, penyelesaiannya adalah, kita pakai rumus kosinus. Nah, ini persamaannya. Nah, tinggal masukkan nilainya lagi. F1 8, F2-nya adalah 6. Kemudian alfanya adalah 60 derajat. Nah, diperoleh nilainya adalah 124. Jadi resultan dari kedua vektor yang titik pangkalnya berimpit pada sudut 60 derajat ini adalah sebesar akar 124 Newton. Contoh berikutnya, diketahui dua buah vektor, panjang yang pertama adalah 8, panjang yang kedua 6. Jika kedua vektor berimpit dan saling tegak lurus, maka arah resultan vektor adalah Nah, kita buat saja yang diketahui F1 itu adalah 8 cm. Nah, ini ambil sebagai F1 8 cm. Kemudian F2 ini kita ambil yang 6 cm saja. Nah, karena dia sudut yang berimpit saling tegak lurus, berarti nilai alfa di sini adalah 90 derajat. Pertanyaannya, arah resultan vektor terhadap kedua vektor. Berarti yang ditanya di sini adalah nilai beta dan alfa dikurang beta. Sebelum lanjut, maka kita harus mencari resultan kedua vektor terlebih dahulu menggunakan rumus kosinus. Nah, R sama dengan akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 cos alfa. Cos 90 nilainya adalah 0, berarti nilai di sini adalah 0. Sehingga resultan kita adalah akar 100, nilainya adalah 10. Nah, arah vektor R, kita pakai persamaan yang ini terlebih dahulu. Karena mau mencari nilai beta. Sudut yang dibentuk antara F1 dengan R adalah sebesar beta. Sudut yang dibentuk antara F2 dan R adalah sebesar alfa kurang beta. Berarti nilai F2 di sini bukan 8 tetapi 6 ya. Ini salah tulis.
Karena kita mau mencari sin beta, berarti persamaan kita menjadi F2 dikali sin alfa per R. Masukkan nilainya. F2-nya 6. Sin alfa kita adalah 90. Kemudian per nilai R yang kita peroleh tadi adalah 10. Sin 90 nilainya adalah 1. Berarti 6 dikali 1 per 10. Jadi ini dapatnya adalah 0,6. Berarti nilai sin beta kita adalah 0,6. Itu baru nilai sin dari betanya 0,6. Berarti betanya saja adalah sin berapa sudutnya yang nilainya 0,6. Ternyata betanya adalah sudut 37 derajat. Nah, untuk mencari nilai alfa kurang beta, berarti masukkan saja alfanya 90, kemudian beta yang kita peroleh adalah 37 derajat. Sehingga alfa dikurang beta menjadi 53 derajat. Jadi kesimpulannya adalah nilai beta kita 37 derajat dan nilai alfa kurang beta kita adalah 53 derajat. Menentukan ya resultan dua buah vektor atau lebih, berarti kita membutuhkan metode penguraian vektor. Nah, ini merupakan nilai sinus dan kosinus pada kuadran kartesian. Pada kuadran pertama, nilai sinus, kosinus, dan tangennya bernilai positif. Pada kuadran kedua, hanya nilai sinus yang bernilai positif. Pada kuadran ketiga, hanya nilai tangen yang bernilai positif. Pada kuadran keempat, hanya nilai kosinus yang bernilai positif. Nah, contoh, hitunglah resultan vektor dari dua buah vektor berikut. Vektor pertama nilainya adalah 10 Newton. Vektor yang kedua juga 10 Newton. Tetapi mereka berada di kuadran yang berbeda. Vektor pertama berada di kuadran 1 dengan sudut 60 derajat. Berarti nilai sinus dan kosinusnya adalah bernilai positif. Kemudian nilai dari F2 adalah 10 Newton. Dia berada di kuadran yang kedua. Berarti hanya nilai sinusnya saja yang positif, sementara kosinusnya tidak. Nah, berapa sudut yang dibentuk oleh vektor F2? Nah, sudut yang dibentuk di sini. Jika kita ambil ini sebagai awal ya, sudut 0 derajat, berarti yang dari 0 derajat sampai ke sini, sudutnya totalnya adalah 90 derajat. Sehingga nilai F1 10 Newton membentuk sudut pada sumbu X ya. Nah, ini sumbu X positif. Sudutnya adalah sebesar 60 derajat. Kalau kita hitung dari sini, berarti sudut yang dibentuk oleh vektor F2 terhadap sumbu X positif, totalnya adalah sebesar, nah, ini 60, ini berarti sisanya 30 derajat. Karena total dari sudut yang tegak lurus adalah 90 derajat. Kemudian, kalau seandainya dari sumbu Y positif ke sumbu X negatif ini totalnya adalah 90 derajat. Berarti di sini ada 60, berarti sisanya di sini adalah 30 derajat. Nah, jadi untuk nilai F2, besar sudut yang dibentuk terhadap sumbu X positifnya adalah sebesar 120 derajat. Nah, supaya lebih gampang, berarti kita pakai persamaan 180 derajat total dari sudut kuadran 1 dengan kuadran kedua, totalnya adalah 180 derajat, dikurang dengan sudut yang dibentuk oleh vektor kedua dengan
sumbu X positif, yaitu 120 derajat. Sehingga nilai tetanya adalah 60 derajat. Nah, ini berlaku persamaan ini kalau vektornya berada di kuadran kedua. Baik, kita selesaikan. Nah, untuk menyelesaikan resultan vektor dari dua buah vektor ini, maka kita harus menguraikan masing-masing vektor dalam bentuk komponen vektor. Untuk vektor pertama, kita uraikan terhadap sumbu X. Berarti komponen dari F1X adalah F1 dikali dengan cos 60. Kemudian yang di sini terhadap sumbu Y berarti F1Y. Nilai F1Y adalah F1 sin 60. Berikutnya untuk vektor yang kedua, maka kita uraikan terhadap sumbu X, berarti nilainya di sini adalah F2X. F2Y-nya di mana? F2Y-nya berarti searah dengan F1Y. Nah, ingat ya, pada kuadran pertama, sudut sinus dan kosinusnya bernilai positif, sementara pada kuadran yang kedua, hanya nilai sinus yang bernilai positif. Untuk F1X berarti F1 dikali cos theta, F1 kita 10, cos 60. Cos 60 nilainya adalah setengah, berarti nilainya adalah 5 Newton. Untuk F1Y berarti F1 sin theta, sin 60 adalah setengah akar 3, berarti 10 kali setengah akar 3 dapatnya 5 akar 3. Untuk F2X berarti F2 cos theta 10 dikali cos 60 karena tetanya kita peroleh tadi 60. Nah, ingat ya di kuadran kedua nilai cosnya negatif, berarti cos 60 nilainya setengah, kita tambahkan min setengah. 10 dikali min setengah dapatnya min 5. Nah, F2Y berarti F2 sin theta sama dengan 10 dikali sin 60. Sin 60 di sini adalah setengah akar 3. Berarti 10 kali setengah akar 3 dapatnya 5 akar 3. Selanjutnya kita jumlahkan masing-masing komponen vektor. Yang komponen X dengan komponen X saja, yang komponen Y dengan komponen Y saja. Berarti untuk yang Fx, nah ini yang untuk Fx 5 dengan min 5. Nah, setelah dijumlahkan nilainya adalah 0. Kemudian untuk komponen Y, nah ini 5 akar 3 ditambah 5 dengan akar 3. Sehingga kalau kita jumlahkan yang untuk komponen Y adalah 10 akar 3. Nah, resultannya akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Fx-nya 0, tidak usah dihiraukan lagi. Kemudian Fy kuadrat berarti 10 kuadrat, nilainya 100. Nah, akar 3 dikuadratkan 3, berarti tinggal 300. Nah, akar 300 itu sama dengan akar 3 dikali 100, sama dengan, ini keluarkan, akar 110, nah tinggal akar 3. Berarti R adalah 10 akar 3 Newton. Contoh soal berikutnya. Hitunglah resultan vektor dari 3 buah vektor berikut ini. Vektor pertama nilainya adalah 10 Newton. Vektor yang kedua 10 Newton. Vektor yang ketiga 10 Newton. Masing-masing vektor membentuk sudut. Kalau Ibu ambil ini sumbu X positif dengan sudut awalnya 0 derajat. Nah, berarti sudut yang dibentuk antara vektor pertama dengan sumbu X positif adalah 60 derajat. Kemudian yang kedua adalah yang ini. Nah, ini totalnya adalah 60, 30, 30.
Jadi totalnya 120. Nah, karena F2 berada di kuadran yang kedua, berarti persamaannya adalah total sudut sumbu X positif dan negatif. Nah, ini kan totalnya 180 nih, kuadran 1 dan kuadran 2. Berarti 180 dikurang dengan 120, sehingga sudut untuk vektor F2 ini kita ambil tetanya adalah 60 derajat. Nah, untuk sudut yang dibentuk oleh vektor ketiga, nah ini kan berada di kuadran yang ketiga, berarti total sudut dari sumbu X positif sampai ke kuadran ketiga ini kan totalnya 270. Dari sini ke sini 180, nah ditambah dengan 60, berarti totalnya adalah 240. Nah, untuk persamaan yang dipakai pada kuadran ketiga ini adalah sudut 180 ditambah berapa sehingga total nilainya 240. Nah, berarti theta yang ketiga di sini nilainya adalah juga 60 derajat. Jadi dapat kita peroleh, nah, nilai theta untuk F1-nya adalah 60, theta untuk vektor keduanya juga 60, dan theta untuk vektor ketiganya juga 60. Mari kita uraikan terlebih dahulu komponen vektornya pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk vektor pertama, komponen vektor pada sumbu X adalah sebesar F1X. Nah, untuk sumbu Y, berarti komponen vektor pertama pada sumbu Y adalah sebesar F1Y. Nah, ini. Berarti untuk sinus dan kosinusnya nanti sama-sama bernilai positif karena mereka berada di kuadran pertama. Untuk F2 sebagai vektor yang kedua, berada di kuadran kedua, berarti hanya nilai sinusnya saja yang positif. Berarti untuk F2, nah komponen vektornya pada sumbu X adalah sebesar F2X. Nah, kemudian komponen vektornya pada sumbu Y adalah sebesar F2Y. Dan vektor terakhir yang ketiga berada pada kuadran ketiga. Berarti hanya nilai tangen yang positif, otomatis sinus dan kosinusnya bernilai negatif. Komponen vektor yang ketiga pada sumbu X adalah sebesar F3X. Kemudian komponen vektor pada sumbu Y adalah sebesar F3Y. Mari kita selesaikan terlebih dahulu nilai masing-masing komponen vektor ini. Untuk F1X berarti F1 dikali cos theta. Nah, nilainya adalah F1 tadi 10. Cos theta, tetanya adalah 60, berarti cos 60 setengah. Nah, nilai untuk F1X adalah 5. Kemudian F1Y berarti F1 dikali sin 60. Nah, sin 60 nilainya setengah akar 3, berarti nilai F1Y adalah 5 akar 3. Untuk F2X berarti F2 cos theta. Tetanya adalah 60. Tetanya 60. Cos di kuadran kedua nilainya adalah negatif. Berarti cos 60 setengah min setengah di kuadran kedua. 10 dikali min setengah dapatnya min 5. Untuk F2Y berarti F2 sin 60. Nah, sin 60 setengah akar 3, tapi nilainya positif ya, di kuadran kedua nilai sinnya positif. Berarti dapat F2Y adalah 5 akar 3. Yang terakhir untuk F3X. Nah, F3X, sinus dan kosinusnya bernilai negatif. Berarti cos 60 min setengah, sin 60 min setengah akar 3. Masukkan nilainya. 10 dikali min setengah 5, min 5. Kemudian 10 dikali min setengah akar 3 dapatnya min 5 akar 3. Nah, kita jumlahkan yang komponen X dengan komponen X. Sehingga kalau kita jumlahkan nilainya adalah min 5. 5 dikurang 5 dikurang 5 dapatnya min 5. Kemudian komponen pada sumbu Y, berarti FY. Nah, jumlahkan ini pada sumbu Y, 5 akar 3.
5 akar 3 min 5 akar 3. Berarti totalnya adalah 5 akar 3. Dan R sama dengan fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Fx tadi kita dapatnya min 5 dikuadratkan. Min 5 dikuadratkan dapatnya 25. Kemudian fy kuadrat berarti 5 akar 3 dikuadratkan. 5 dikuadratkan 25, akar 3 dikuadratkan 3, sehingga totalnya adalah 25 dikali 3, 75. Jadi, R-nya adalah akar 100. Nah, resultan vektor dari 3 buah vektor ini adalah nilainya 10 Newton. Itulah sedikit penjelasan tentang vektor. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.